pembunuhan Angelina. Jadi kita menjalankan survei Pak tentang apa sih sebenarnya yang menurut masyarakat patut dilakukan atau patut hukuman apa yang pantas untuk pelaku pembunuh. Dan ini adalah survei sementara, hasil survei sementara kita akan tampilkan sesaat lagi. Jadi nah sudah ada. Sudah 2.445 orang mengatakan hukuman mati. 423 orang mengatakan penjara seumur hidup. Dan hanya 142 orang mengatakan mengikuti hukuman yang berlaku. Itu artinya hampir 80% masyarakat kita mengatakan hukuman mati. Gimana menurut Bapak? Iya, saya kira kalau dia terbukti 40 istilahnya kan, pembunuhan berencana memang hukumannya maksimal hukuman mati, bukan pembunuhan hidup dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan lewat survei itu adalah sebuah aspirasi bagaimana masyarakat itu marah terhadap kejadian ini. Tetapi tentu dengan survei itu saya berharap bahwa kasus Angelina itu harus digunakan menjadi momentum bagi kita untuk membuat sebuah gerakan nasional, gerakan nasional memutus mata rantai kejahatan itu, supaya Angelina lain tidak terjadi. Nah ini sudah menunjukkan bahwa itu kemarahan masyarakat, ya 2000-an lebih dari beberapa survei dan begitu cepat gitu kan. Itu artinya apa? Dengan kasus Angelina ini, masyarakat itu tidak butuh lagi penjelasan ini itu, tapi bagaimana menunggu kerja polisi misalnya mengarahkan pada siapa sebenarnya pelakunya dan apa motifnya. Betul. Itu Bung Deddy. Jadi saya kira ini harus dilihat karena ini anak 8 tahun cantik lagi. Kalau tidak ada motif di situ, nggak mungkin dibunuh itu. Anak 8 tahun itu biasa. Kalau misalnya ngambek, nggak makan. Itu anak kecil Pak, nggak bisa bicara. Memang itu memang itulah dunia anak gitu. Kalau dia bandel, memang itu dunia anak. Nah tentu kalaupun ada proses pendidikan, apakah dicubit dan sebagainya, oke, di situ. Walaupun itu kekerasan gitu kan. Tapi apa motifnya harus dihilangkan nyawa itu? Kan itu yang harus dikembangkan penyidikannya. Itu nanti kita tanya polisi tentunya, karena polisi lah yang punya kewenangan untuk itu. Itulah yang kita harapkan dari survei itu bentuk kemarahan masyarakat. Oleh karena itu, kemarahan masyarakat yang survei ini, hendaknya itu, jangan kasusnya Angelina itu seperti tontonan. Karena nanti minggu depan nggak ada lagi. Lucu sekali begini nih Pak, lucu sekali begini. Ketika kasus eksekusi narkoba, itu saya sempat mengadakan survei kecil-kecilan, tidak seperti ini loh. Karena ini anak tidak itu seperti ini. Maksudnya masyarakat tidak begitu antusiasnya untuk mengatakan hukuman mati. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa jangan dihukum mati, jangan dihukum mati. Tapi ini kasus ini malah hampir semua mengatakan hukuman mati. Artinya kan kasus ini lebih berat, lebih menyakitkan hati masyarakat sebenarnya. Ya karena ini anak yang seharusnya dilindungi oleh kita semua. Itu yang saya katakan, apa motifnya anak seperti itu kalau tanda petik nakal, katakan disuruh piara ayam, ayamnya lepas, kenapa harus dipukulin seperti saksi tadi? Itu dunia anak gitu ya. Kecuali kalau saya diberikan pekerjaan ya, lalu kemudian saya nggak kerjakan, itu saya bisa dimarahin gitu kan. Atau analoginya begini, kalau anak keluar masuk sini, naik ke kursi, naik apa, itu dunia anak nggak usah dimarahin. Tapi kalau saya yang naik ke meja lah, naik ke tempat tidur, nah itu salah gitu loh. Oke, baik. Itu analoginya seperti itu. Kita akan mengundang langsung, ini adalah Brigjen Polisi Dr. Agus Rianto. Silakan. Pak, makasih Pak. Apa kabar Pak Agus? Baik Mas. Silakan Pak Agus. Baik. Nah, ini mungkin sebelum kita masuk ke situ, kalau Bapak tadi melihat surveinya Pak, hampir 80% masyarakat kita mengatakan hukuman mati. Artinya masyarakat kita ini marah sekali loh Pak, marah sekali. Dan ada juga keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa penanganan kasus ini begitu lama, sampai sekarang pun belum selesai. Ada apa sebenarnya? Jawab. Ya, silakan. Ya, mungkin sebelum saya jawab, Mas Deddy, izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa besok hari kepada saudara-saudara kami umat muslim di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya jawab Mas Deddy. Ya, sebetulnya penanganan kasus ini sudah sejak awal kita lakukan. Kita terima kasih kepada beliau-beliau dari KPAI, kemudian dari pihak sekolah, dari pemerhati tentang kasus ini, ya beberapa LSM ada di wilayah Bali. Dan kalau dikatakan lambat, mungkin harus secepat seperti apa lagi yang harus kita tangani. Karena begitu kita terima laporan pada pertama kali kita terima itu di wilayah Polsek Denpasar Timur, itu laporannya bahwa meninggalkan rumah tanpa pesan.
dilaporkan oleh Ibu Margaret kepada polisi. Kita bersama-sama pihak terkait melakukan upaya pencarian. Sudah dilakukan upaya terus-menerus, tidak membuahkan hasil. Bapak Kapolda Bali melakukan analisa dari proses penanganan pendahuluan ini, mungkin perkiraan yang selama ini ada itu kurang pas. Nah, berkat bantuan beliau inilah akhirnya kita melakukan analisa kembali, melihat prospek kasusnya seperti apa. Alhamdulillah pada tanggal 10 itu ditemukan, 10 Juni ditemukan korban itu. Langsung kita lakukan proses, LP itu kriminal langsung. Keesokan harinya kita sudah bisa menetapkan tersangka. Artinya di sini Komnas HAM untuk anak ini sangat membantu, Pak. Ya, betul. Karena beliau sejak awal tanggal 24 sudah sampai di Bali. Nah, kita terus intens, Pak Kapolda sendiri. Artinya bahwa karena dari kepolisian berita yang disebarkan adalah hilangnya anak. Jadi Anda mencari keluar, ya, kan dari Komnas HAM menuju ke orang tuanya pada saat ya, itu. betul. Kita sama-sama. Bahkan tadi Bang Aris sudah menyampaikan, pada saat datang ke rumah itu juga ada anggota kami mendampingi sama-sama. Nah, sehingga kita terus melakukan kerjasama itu. Ya, alhamdulillah sejak tanggal 12 sudah kita tetapkan tersangka A dan terus berlanjut. Kita sudah lakukan 14 saksi yang kita sudah minta keterangan terkait dengan kasus meninggalnya Angelin. Baik. Tapi mungkin yang masyarakat sekarang lagi bingung adalah kenapa sampai detik ini belum ada penetapan siapa sih pelakunya dan sebagainya. Ya, Mas Dedi, ini kan proses ya. Proses penanganan perkara kita harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti pendukung yang ada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tersangka kita tetapkan sampai dengan saat ini memang satu, terkait dengan meninggalnya Angelin yang dilaporkan kepada kita karena ada kekerasan itu A. Tapi kasus ini sebetulnya kejadian ini ada dua laporan kepada kita. Yang satu tersangkanya A karena meninggal akibat perbuatan kekerasan terhadap anak. Kemudian satu lagi laporannya tersangkanya M, yaitu ibu angkat dari korban ini. Nah, ini sedang kita telusuri apakah ada keterkaitan nanti kasus dua laporan ini dengan satu korban meninggal dunia ini ataukah seperti apa. Biarkanlah teman-teman kami memprosesnya. Oke. Ini di luar fokus tentang penyelidikan dari kepolisian, Pak. Seandainya kalau saya boleh tanya aja dengan Bapak, kalau misalnya saya memberikan kertas survei yang tadi, Pak, Bapak memilih yang mana, Pak? Saya tahu Anda akan mengatakan ya biarkan hukum yang berlaku lah pasti kalau dari kepolisian. Ya, tentu tapi itu, sebagai Mas. seorang ayah, ya kalau saya dihadapkan kepada manusia tentunya kembali lagi ya. Boleh saja kita berpendapat bahwa harus ini, tapi bagaimanapun biarkanlah proses itu tetap berjalan. Karena dari proses itulah nanti akan kita temukan. Kalau kita tidak mematuhi proses, lantas seperti apa nanti negara ini gitu. Itu mungkin Mas Dedi. Oke, baik. Kalau dari Anda sendiri berdua, seandainya ada penetapan hukuman mati misalnya, begitu, setuju tidak? Amat sangat setuju. Setimpal dengan perbuatannya tentunya ya, setimpal dengan perbuatannya, dengan tentu yang menentukan itu kan hakim ya. Polisi misalnya menggunakan 340 misalnya, ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi persoalannya ketuk palunya ada di hakim gitu. Tetapi yang mau saya katakan Bung Dedi, ini adalah salah satu reaksi masyarakat. Bagaimana kita menggunakan ini, masyarakat itu mulai saling menjaga anaknya sendiri. Karena ternyata lingkungan terdekatlah menjadi predator-predator kejahatan itu. Ini peringatan dini bagi kita. Bukan pada kasusnya Angelin, tetapi ini menjadi common issue, menjadi isu bersama kita untuk kita implementasikan. Mari kita jaga anak-anak kita masing-masing. Karena kalau kita berharap misalnya seperti apa yang diharapkan masyarakat sekarang, bahwa aparat hukum harus bertindak, kemudian yang lain harus bertindak, tetapi rumah itu tidak nyaman bagi anak juga. Itu sudah menjadi masalah sendiri. Iya, masalah sendiri. Oleh karena itu Bung Dedi, sekali lagi ini jangan kasusnya Angelin sebagai tontonan. Karena apa? Bangsa ini harus digerakkan, menurut saya, dengan penuh rasa hormat saya kepada Presiden Republik Indonesia dan Presidennya Aris Merdeka Sirait tentunya kan, bahwa ada kertas yang ditinggalkan oleh mantan Presiden SBY di situ. Bentuknya adalah Impres nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional menentang kejahatan seksual. Jadi nggak usah bikin aturan-aturan lagi, itulah diimplementasikan untuk melibatkan peran serta masyarakat, di mana masyarakat itu boleh melakukan tindakan mengintervensi. Kalau misalnya
satu tetangga dengan tetangga lagi ada anak yang potensial, Laporkanlah itu. laporkan itu. Oke, Karena baik. kejadian yang di Angelin juga begitu. Masyarakat itu mendengar jeritan-jeritan setiap Tapi hari. tidak ada yang melaporkan. Tidak berani karena dianggap itu mengintervensi. Oh tidak sebenarnya. Nah, Itu seharusnya adalah menurut hak, undang-undang ya. itu adalah kewajiban kita untuk melindungi melaporkan. itu. Sama aja seperti kita melihat ada penjualan narkoba ya kita laporkan. Laporkan, Intinya itu, kan. seperti Baik. itu. Kita sudah terhubung dengan mantan pengacara ibu angkat Angelin. Iya. Jadi mantan pengacara ibu angkatnya, mantan pengacara, oke? Jadi namanya adalah Bernardin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Ini saya di sini dapat informasi bahwa Anda adalah mantan pengacara Ibu Margaret. Siap bang, benar. Oke. Kalau mantan pengacara artinya Anda sudah tidak lagi membela Ibu Margaret. Kenapa Anda berubah? Apa yang membuat Anda berubah? Baik, Bang Deddy, terima kasih waktunya. Dan mohon maaf juga, saya nggak bisa hadir di acara abang secara live. Jadi per tanggal 12, itu sekitar jam 12, saya ditelepon oleh rekan saya namanya Bu Popi. Beliau itu sudah mendampingi 1 hari sebelumnya kepada Ibu Margaret di Polrestabes Denpasar. Beliau menelpon saya, Bang, ini ada keluarga Bu Margaret membutuhkan kita untuk mendampingi Bu Margaret di Polrestabes. Nah, saya bilang, oh ya oke, nanti setelah saya sholat Jumat dan mendampingi klien di Polsek Kuta akan saya merapat ke sana. Jadi tolong silakan dulu buatkan kuasa dari Bu Margaret kepada kita. Nah, jadi setelah jam 3 itu saya telepon lagi Bu Popi. Ternyata jadi. Kemudian saya meluncur ke kantor, ketemu keluarganya. Jadi kita bicara dulu di sana. Udah kita siapkan kuasa. Kemudian kita meluncur ke Polrestabes. Kemudian kita langsung ketemu Bu Margaret, langsung tanda tangan dan juga ketemu penyidik. Jadi dimulai pemeriksaan itu jam 6, Bang. Oke. Nah, setelah pemeriksaan berlanjut, sudah selesai, terus saya baca lagi, saya tanya lagi Ibu Margaret, apakah jawaban Ibu nomor sekian itu sudah benar? Akhirnya sampai selesai, kita tanda tangani bersama, selesai pemeriksaan tersebut. Terus saya mohon izin kepada Bapak Kasat Reskrim, Pak Nengasa Diarto, Pak mohon izin, ini beliau ini kan masih saksi. Mohon dibantu untuk pulang ke rumah dulu, karena udah 2 hari di Polrestabes, dititip di situ. Jadi kami sudah diizinkan langsung bawa pulang beliau ini. Sampai di parkir, beliau itu didampingi anaknya namanya Christine lewat pintu belakang karena wartawan banyak di depan. Saya bilang lewat belakang aja. Nah, kita bertiga tim itu langsung makan karena udah lapar malam kan. Nah, pada saat kita makan itu, jadi anggota dari Reskrim telepon lagi dari PPA. Itu Ibu Margaret kemana? Jadi kita kasih tahu itu ke daerah Canggu waktu itu sama si Christine. Nah, kemudian ada salah satu anaknya itu telepon, Bu, tolong besok harus laksanakan seperti ini. Terus diceritakan kepada saya, apa itu Mbak? Wah, ini begini-begini. Saya bilang kalau itu yang diminta, besok juga kita harus mundur. Nah, sampaikan besok kita ketemu lagi di kantor jam 11. Akhirnya ketemu itu setengah 12. Oke. Nah, bertiga mereka, ada 2 keluarga dari Jakarta yang katanya mewakili kepentingan keluarga besar Bu Margaret. Maaf, Anda tadi belum mengatakan kalau begini-gini kita harus mundur. Mundurnya karena apa itu begini-begininya, Pak? Itu udah makanya nanti saya kasih tahu Bang. Ini Kita waktunya nggak banyak, Pak, soalnya, Pak. Oh, baik. Jadi apa yang dikatakan itu sudah prinsip kita sebagai pengacara. Kita nggak, pertama kita tidak bisa diatur. Kedua, apabila kita laksanakan itu sudah bertentangan dengan moral kami tentang dan kepentingan masyarakat juga nanti terganggu malah kalau kita laksanakan itu. Dan 3 lagi syarat yang diminta seperti itu dan berat juga, kita juga harus mundur. Jadi Anda mundur karena Anda merasa diatur oleh ibu angkatnya Angelin? Tidak, kalau Margaret itu nggak pernah ngatur. Justru Ibu Margaret ini kooperatif sama kita dan kita tidak pernah ketemu lagi setelah malam itu. Bahkan yang kita bicara ini dengan keluarganya. Nah, kita dari prinsip itu aja kita sudah tidak senang. Anaknya artinya? Apalagi apa yang diminta. Jadi anak dari Ibu Margaret? Ada Bu Margaret, keluarganya dari Jakarta. Tapi anak Bu Margaret bisa bicara. Keluarga dari Jakarta yang mewakili ibu ini, itu yang sangat keras. Mau minta ABC kita
nggak mau. Artinya ada hal yang aneh di situ ya Pak ya? Pokoknya itu berkaitan dengan moral, hati nurani sebagai kami manusia, sebagai juga kita lawyer, apabila kita laksanakan nanti malah kacau nanti. Oke baik, terima kasih Tapi banyak Pak. tidak ada berkaitan dengan pemeriksaan itu Bang Deddy. Pemeriksaan itu kita sudah siap Bang Deddy. Oke, baik, terima kasih banyak, selamat malam. Oke, siap. Selamat malam. Baik, saya harus potong dulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.